Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, kembali lagi bersamaku di Zanan Podcast. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian? Sudah mendapatkan doi apa belum? Wah, sepertinya Anda kurang beruntung. Dan semoga teman-temannya mendengarkan podcast ini dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Dan tak lupa juga nih, aku mengingatkan kalian tetap disiplin protokol kesehatan agar kalian dijauhi oleh virus-virus nakal dan jahat seperti masa lalu yang mengekang masa depan kita. Oke, kali ini kita bisik-bisik bincang asik seputar sejarah dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja kita bahas dari sejarah singkat berdirinya kerajaan Bani Abbasiyah. Awal berdirinya Bani Abbasiyah adalah dikarenakan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Sepertinya aku dan kamu belum lahir deh. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dinasti Abbasiyah ini, di samping bercorak Arab murni, juga terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Juga dinasti Abbasiyah ini sistem politiknya lebih bersifat demokratis daripada dinasti Umayyah yang orientalis. Dan periode dinasti Abbasiyah, dinasti Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah, yakni sepanjang tahun 750 sampai 1258 Masehi. Sebelum runtuhnya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah telah membangun pusat kekuatan di kota Bisopur, kini bernama Persia. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah, keturunan dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, sebagai bagian dari keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Keturunan Al-Abbas merasa memiliki hak untuk memegang pemerintahan Islam sepeninggalan Rasul, hingga muncullah sikap-sikap memberontak dan sentimen kepada Bani Hashim. Selain itu, ia juga menentang Bani Umayyah saat mereka naik tahta hingga akhirnya mereka terkalahkan. Para sejarawan mengklasifikasikan dinasti Abbasiyah berdasarkan 5 periode. 1. Masa pengaruh Persia. 2. Masa pengaruh Turki. 3. Di bawah kekuasaan dinasti Buwayhi. 4. Di bawah kekuatan Saljuk. Dan yang kelima, masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain. Memang, pasca runtuhnya dinasti Umayyah sebagai pemegang kekuasaan Islam, dinasti yang berdiri kala itu akhirnya tidak berdiri sendiri, melainkan pada tahun yang sama juga berdiri dinasti-dinasti yang lain dan saling merebut kekuasaan sebagai khalifah utama. Selain itu, pemerintah yang dipegang tidak lagi bersifat monarki seperti yang terjadi semenjak dinasti Umayyah, melainkan mendapat pengaruh bahkan intervensi dari keturunan lainnya. Usaha-usaha dakwah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi dunia Islam, karena pada masa ini perkembangan Islam sangat meningkat, salah satunya dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama. Dalam perkembangan ilmu agama ini terdapat juga yaitu kalam Mu'tazilah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, fase pengaruh Persia pertama, aliran Mu'tazilah yang dirintis oleh Wasil al-Atah pada zamannya Umayyah diteruskan oleh murid-muridnya dan dikembangkan. Tokoh Mu'tazilah kedua adalah Amir bin Ubaid. Gagasan pokok yang menjadi ajaran Mu'tazilah adalah Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahyan Al-Munkar. Dan yang kedua itu adalah hadis dan fikih. Malik ibnu Anas bin Abi Amr al-Asbali dilahirkan di Madinah pada tahun 97 Hijriah. Ia hidup pada zaman pemerintah Umayyah selama 40 tahun dan sisanya yakni 46 tahun dihabiskan pada zaman Bani Abbasiyah. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik menyaksikan beberapa pemberontakan dan kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin politik seperti penindasan yang dilakukan terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib. Beliau menyikapi pemberontakan tersebut dengan berpendapat, apabila seseorang kepala negara mampu berlaku adil dan masyarakat senang menerimanya, maka kita tidak boleh memberontak terhadapnya. Dan jika ia tidak berlaku adil, rakyat harus sabar dan memperbaiki orang yang menjadi kepala negara.
Tapi apabila ada yang memberontak karena ketidakadilan tersebut, kita tidak boleh membantu pemerintah dalam menindas pemberontakan tersebut. Karya tulis yang dihasilkan oleh Imam Malik yang sampai saat ini masih dapat kita baca adalah Al-Mutawatta. Kitab ini merupakan kitab hukum Islam yang autentiknya, yang pertama dan juga merupakan kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW. Ulama yang lainnya adalah Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i, Zakaria Al-Ruzi, Al-Farabi, Abu Rohan Muhammad Al-Biruni, Ibnu Sina, dan yang satu lagi adalah Umar Khayyam. Dan pasti kalian tahu, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri atas berpedoman dasar yaitu agama Islam. Nah, selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan sarana dan pendukung dakwah Islam. Dengan berlandaskan dakwah Islam, dinasti Abbasiyah menjadi kerajaan Islam yang mengubah dunia dengan cahaya Islam. Dakwah pada masa dinasti Abbasiyah secara terperinci dapat dipahami sebagai berikut, yaitu 1. Lingkup negara dan penguasa. Yang kedua adalah lingkup masyarakat. Aktivitas dakwah dalam lingkup masyarakat tidak terpengaruh oleh kelemahan dan kerusakan yang terjadi dalam lingkup negara dan penguasa, karena aktivitas dakwah dan ilmiah sangat marak dilakukan di Baghdad. Karena masjid dan sekolah dipenuhi dengan kajian ilmiah dengan materi yang bervariasi. Hal ini didukung dengan keberadaan ulama yang berperan besar pada masa tersebut. Para ulama berperan dalam hal pencerahan imam masyarakat pada masa tersebut. Dan materi yang paling menonjol pada masa tersebut adalah tazkiyah al-nufus atau pembersihan hati, yaitu peringatan tentang negeri akhirat serta ajakan agar tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Materi-materi ini muncul sebagai bentuk reaksi dari aksi kemewahan dan kemaksiatan yang terjadi pada lingkup negara dan penguasa. Oke, dari uraian yang telah aku sampaikan tadi, maka dapatlah kita simpulkan bahwa secara dakwah pada masa dinasti Abbasiyah sangatlah kental dengan kegigihan. Upaya para ulama dan umara yang sangat berhasrat pula untuk menancapkan panji Islam tetap berdiri tegak menerangi berbagai belahan dunia. Peranan ulama ini pun tak lepas dari andil khalifah yang waktu itu juga sangat mendukung terhadap gerakan dakwah yang gencar dilakukan. Bahkan para ulama ini tetap saja melaksanakannya, kewajibannya dengan gigih meskipun harus dilakukan dalam keadaan sendiri tanpa dukungan pemerintah pada saat-saat tertentu. Dan diantara pula ada sebagian khalifah yang peranannya tidak berbeda jauh layaknya ulama. Karena kecintaannya mereka pada ilmu, kecintaan ini mereka realisasikan dengan dibangunnya Bait Al-Hikmah yang syarat dengan kekayaan ilmu di dalamnya. Implikasi dari berbagai gerakan dakwah yang diusung terhadap masyarakat dinasti Abbasiyah, yakni kesejahteraannya rakyat dan kecintaan rakyat pada pemimpin, serta mengagungkan ilmu pada tingkat kebutuhan yang tinggi. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Selebihnya mohon maaf, saya menyampaikan sesuatu agak kurang jelas atau mengenai hati Anda sampai baper, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada orang yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang telah aku sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Fidini wa dunia wal akhirah, Allahumma amin. Saya Fadil Fauzan pamit undur diri. Dadah, semoga kita bertemu dalam podcast yang lain. Bisik-bisik, bincang asik seputar obrolan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.